Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemuda Berdikari. Salam berdikari, kreatif, inovatif, dan juga produktif. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Hadi Bahrul. Saya akan membagikan pengalaman saya tentang suka duka dalam memulai usaha ternak kelinci. Untuk saat ini, saya baru memiliki 2 ekor indukan dan 1 pejantan yang sudah sama-sama siap produksi. Dari sharing dengan beberapa teman-teman peternak lain, peternak kelinci, itu pasti yang sering dibahas adalah tentang kelinci yang tiba-tiba mati. Jadi sudah menjadi rahasia banyak orang bahwasanya kesulitan dalam berternak kelinci itu adalah kelinci mudah mati mendadak. Nah, dalam video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua agar nanti ketika memulai memelihara kelinci tidak terjadi kematian terhadap kelinci yang dipelihara. Tapi sebelum video ini dilanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel Pemuda Berdikari, silahkan subscribe, dukung terus kami untuk bisa upload setiap malam minggu biar subscribernya juga nambah, jam tayang juga nambah, biar segera bisa monetisasi. Nanti untuk hasil monetisasi akan kita gunakan untuk kemajuan anggota kelompok Pemuda Berdikari. Nah, pada awal saya memelihara kelinci, saya juga mengalami kematian mendadak kelinci-kelinci yang saya pelihara. Pagi kelihatan sehat, makan juga nafsu, tapi sore hari tiba-tiba mati. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut saya pelajari ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan ketika sedang berternak kelinci. Faktor pertama yang mengakibatkan kelinci mati mendadak itu adalah faktor makanan. Nah, jadi ini yang sering kali terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam memberikan makanan terhadap kelinci yang kita pelihara, sehingga bisa mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Jadi kelinci itu kan merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Untuk makanan pokok kelinci itu adalah rumput-rumputan. Jadi dalam memberikan pakan rumput-rumputan itu yang sangat perlu diperhatikan itu adalah yang pertama, rumput-rumputan atau hijau-hijauan tersebut harus dilayukan terlebih dahulu, karena takutnya ketika masih dalam keadaan basah itu ada bakteri-bakteri atau mungkin zat-zat kimia yang lain yang itu nanti ketika dimakan kelinci itu bisa mengakibatkan keracunan. Dan juga untuk teman-teman yang pakan kelincinya merupakan rumput-rumputan ngarit atau yang dari kebun, itu juga perlu diperhatikan bahwa rumput yang teman-teman ambil misalnya dari sawah atau kebun itu tidak mengandung herbisida atau ini obat cairan pembunuh rumput. Nah, itu kalau rumput sudah terkena herbisida terus kemudian teman-teman ngarit itu dan teman-teman berikan ke kelinci, nanti juga itu bisa berdampak kelinci tersebut keracunan dan nanti juga pasti akan mati. Nah, kemudian banyak juga yang memberikan kelinci pakan itu kangkung. Karena yang pertama mudah didapatkan dan kemudian harganya murah, ketika sulit pakan bisa beli di pasar dengan harga murah. Nah, untuk pemberian kangkung itu juga harus diperhatikan. Kalau mau memberikan kangkung kepada kelinci peliharaan kita, kangkung itu harus terlebih dulu pertama dicuci. Ya, karena kalau kangkung itu mungkin ada pestisida yang menempel di kangkung, kemudian juga takutnya masih ada ulat ataupun lintah di dalam kangkung tersebut, maka harus dicuci bersih dulu. Setelah dicuci itu harus dilayukan dulu, baru nanti aman diberikan kepada kelinci peliharaan kita. Selanjutnya, ketika memberikan pakan kepada kelinci itu tidak hanya tentang kuantitas ataupun jumlah pakan yang kita berikan kepada kelinci, tapi juga kualitas atau kandungan nutrisi-nutrisi dalam pakan tersebut juga harus memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh kelinci. Jadi
nggak hanya pakan itu kita kasih banyak, tapi kelinci pun makan lahap tapi tidak ada nutrisi yang diserap oleh tubuhnya, itu juga nanti bisa menimbulkan sakit dan juga berdampak pada kematian. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah perubahan pakan kelinci. Jadi kalau teman-teman membeli kelinci itu lebih baiknya itu ditanyakan kepada penjualnya atau peternaknya yang dulu itu dia makanan utamanya itu apa, atau kalau dia memakai pelet ya mintalah sekalian atau beli pelet di peternak yang lama. Nah, kalau pelet yang digunakan di kandang teman-teman berbeda dengan pelet yang digunakan oleh peternak yang lama, itu nanti cara beralihnya itu biar tidak mendadak, nanti dicampur perlahan-lahan biar kelinci tersebut juga adaptasi kalau ada perubahan pakan. Nah, kalau biasanya dari peternak A dikasih pakan merek A, kemudian kita di rumah punya pakan merek B. Nah, kelinci yang kita beli dari peternak A tadi yang awalnya makan pelet merek A, kemudian ketika di rumah kita berikan pelet B, itu pasti dia nafsu makannya akan menurun. Bahkan kadang dia tidak mau makan sama sekali karena mungkin menganggap ini bukan makanan saya sehari-hari begitu. Jadi kalau beli kelinci dari peternak atau pemelihara yang lain itu usahakan minta pakan yang lama, nanti kita campur di rumah perlahan-lahan biar kelinci yang kita beli, yang mau kita pelihara itu bisa beradaptasi dengan pakan yang kita gunakan di rumah. Selanjutnya adalah memperhatikan pola pakan kelinci. Jangan sampai telat memberikan makan atau sampai kelupaan memberikan makan sehingga kelinci yang kita pelihara mati kelaparan. Nah, ini mungkin terdengar sangat konyol karena kalau sampai memelihara hewan kemudian dia mati hanya karena kelaparan, ini berarti pemiliknya ini saking keterlaluannya tidak memperhatikan makan yang diberikan kepada kelincinya. Nah, untuk pola makan itu juga harus kita atur, misalnya pemberian pakan pagi itu jam berapa, nanti ketika sore itu jam berapa, kemudian porsinya misalnya pagi full pelet, itu full pelet terus, nanti ketika mau dikasih selingan rumput kering, hay ataupun hijau-hijauan misalnya ditaruh di sore, ya diusahakan agar selalu konsisten dalam pemberian pakan tersebut. Faktor kematian selanjutnya itu adalah dari segi kebersihan kandang. Jadi untuk kandang itu diusahakan harus selalu dalam keadaan bersih dan steril. Harus selalu rutin dibersihkan. Karena apa? Karena kalau kandang tersebut kotor, kemudian kotoran ataupun urinnya kelinci itu tidak dibersihkan, itu pasti yang pertama dari bau. Kelinci tersebut juga akan bau dari zat amoniaknya juga bisa mengganggu kesehatan kelinci tersebut. Kemudian bisa muncul lalat-lalat ataupun bakteri-bakteri jahat yang lain yang bisa mengganggu kesehatan kelinci yang kita pelihara. Jadi faktor untuk selalu menjaga kebersihan kandang itu merupakan faktor yang sangat penting agar kelinci kita juga terhindar dari penyakit yang berakibat karena faktor kandang kita yang kotor ataupun tidak terawat. Faktor kematian yang selanjutnya adalah kelinci itu mengalami stres. Jadi kelinci juga bisa mengalami stres itu karena ada beberapa hal yang bisa menyebabkan stres. Yang pertama ada predator yang berkeliaran di sekitar kelinci, misalnya tikus ataupun ular ataupun yang lain-lain, itu juga perlu kita perhatikan karena kelinci kan sangat sensitif terhadap hewan-hewan pemangsa tersebut. Jadi kalau dia merasa terganggu, apalagi setiap hari selalu ada hewan-hewan predator yang mengelilinginya, pasti dia akan stres, nanti bisa nafsu makan berkurang, akhirnya tidak mau makan dan juga bisa mati. Jadi untuk penempatan kandangnya itu kalau bisa harus ditempatkan di tempat yang aman. Nah, kalau punya saya yang ini karena untuk kebutuhan syuting, jadi saya taruh di luar. Karena biasanya ini enggak di luar, di dalam. Jadi aman dari serangan-serangan hewan predator.
faktor selanjutnya adalah cuaca ekstrim. Nah, di Indonesia ini kan iklimnya cuma panas dan juga hujan atau kemarau dan juga penghujan. Nah, yang paling rawan itu adalah musim-musim pancaroba. Kita aja manusia yang ketika ada peralihan musim yang cuacanya tiba-tiba pagi panas, terus sore tiba-tiba hujan deras, dari panas dingin atau dari musim hujan ke musim kemarau yang sangat ekstrim, perubahannya sangat ekstrim, itu pasti akan mengganggu kesehatan atau mengganggu imun tubuh kita. Hal itu juga berlaku kepada kelinci. Jadi kalau seperti saat ini itu harus kita waspadai, harus menjaga suhu kandang, itu harus dijaga biar tetap stabil. Jadi kalau ada perubahan cuaca ekstrim itu tidak mempengaruhi terhadap kesehatan kelinci yang kita pelihara, sehingga meminimalisir resiko kematian terhadap kelinci yang kita miliki. Langkah pencegahan yang bisa kita ambil untuk merawat kelinci kita supaya tetap sehat, itu yang pertama adalah selalu menjaga kebersihan kandang, kemudian pemberian vitamin ataupun suplemen kepada kelinci kita, bisa mereknya banyak sekali, itu juga bisa meningkatkan imun ataupun kekebalan tubuh dari kelinci. Nah, kalau misalnya sudah sakit, ya kita berikan obat, misalnya yang sering banyak itu kan mencret, kembung, kemudian skebis. Nah, itu kan sudah banyak yang jual untuk obat-obat penyakit-penyakit tersebut. Jadi ketika memelihara kelinci kita juga harus menyiapkan itu. Jadi jangan menunggu kelincinya sakit baru kita cari obatnya, tapi kita sediakan nutrisi ataupun suplemen ataupun vitamin untuk kelinci kita, kemudian obat-obat yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu kalau misalnya kelinci kita sedang sakit. Mungkin cukup sekian dulu pengalaman saya tentang dukanya ketika mengawali untuk berternak kelinci. Jadi semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadikan pelajaran bagi teman-teman yang mau memulai usaha atau peternak di bidang kelinci. Jangan lupa selalu tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan juga bagikan postingan ini bagikan video ini apabila dirasa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sekian dari saya, sampai jumpa di malam-malam minggu produktif lainnya. Salam berdikari, kreatif, inovatif, dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.